Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari atau 10 malam terakhir. Nikmat kita bisa sampai kepada hari raya Idul Fitri yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang terampunkan dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Merupakan sebuah kenikmatan yang harus kita sadari bersama, bahwa Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala jalan-jalan kebaikan, dan masing-masing dari hamba Allah Azza wa Jalla, masing-masing dari kita semua memiliki kesempatan yang sama, karena Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan-jalan kebaikan bagi seorang hamba berbeda antara satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan hikmahnya, mengetahui batas kemampuan masing-masing hamba di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Al-Imam Malik rahimahullahu taala menyebutkan, innallaha qassamal a'mala kama qassamal arzaq. Kata Imam Malik, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi amal saleh seorang hamba sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan dan membagi rizki kepada mereka semua. Ada yang kata Imam Malik, futihalahu fi babis salah walam yuftah lahu fi babis saum. Ada orang yang dibukakan pintu sehingga cenderung hatinya mudah untuk dia mengamalkan salat-salat sunnah, namun sulit bagi dia untuk mengamalkan puasa. Ada juga yang dibukakan pintu jihad, namun sulit bagi dia untuk melakukan puasa-puasa sunnah. Dan begitulah betapa hikmah dan betapa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi kita semua jalan-jalan kebaikan yang berbeda sesuai dengan kemampuan dan kebisaan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebenarnya setiap dari hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempatan yang sama di dalam menggapai ridha dan surganya Allah Azza wa Jalla, karena masing-masing sudah ada jalannya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang pintu surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana min ahli shalah du'iya min babis salah." Barang siapa yang merupakan dari ahli salat, maka akan dipanggil dan dimasukkan ke dalam surga melewati pintu salat. Wa man kana min ahlil jihad, dan barang siapa yang dibukakan pintu jihad untuk dia beramal saleh di dalamnya, Allah akan panggil dia melewati pintu jihad ketika dia masuk ke dalam surganya Allah. Wa man kana min ahli shaumi du'iya min babir rayyan, dan barang siapa yang dibukakan dan dimudahkan untuk dia beramal berupa puasa, khususnya puasa-puasa sunnah, Allah akan panggil dia melewati pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Wa man kana min ahli sadaqah, dan di antara hamba-hamba Allah ada yang dibukakan, dimudahkan dengan hartanya dia bersedekah, berinfak, berzakat, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu surga dan dipanggil dia dalamnya dari pintu sedekah. Maka ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tidak ada yang namanya iri di dalam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, karena masing-masing dari kita sudah diberikan kenikmatan berupa jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan ibadah yang masing-masingnya sesuai dengan kemampuan kita. Maka dari itu, apabila seseorang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah jalan di hadapannya, maka jangan pernah dia menyia-nyiakannya, besar ataupun kecil jalan tersebut. Karena yang pertama,
jalan yang terbuka di hadapan kita untuk melakukan kebaikan, apapun bentuk kebaikannya, belum tentu akan terbuka kembali, dan bisa jadi kesempatan itu tidak akan pernah datang lagi. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat beliau, kemudian idz aqbala thalathatu nafarin, kemudian datang 3 orang yang kemudian salah satunya berusaha untuk duduk mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang satunya lagi duduk di agak bagian paling belakang karena dia malu untuk duduk merangsak ke depan untuk bisa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang satunya kemudian dia berpaling, kemudian dia pergi dan tidak memperdulikan kebaikan yang ada di hadapannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, apakah kalian ingin aku kabarkan tentang apa sebenarnya yang terjadi dan apa yang akan didapatkan oleh 3 orang tadi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah orang yang mendekat kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala dekatkan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah orang yang malu kepada kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia pahala, tapi pahalanya adalah pahala yang sedikit. Adapun yang ketiga, fa'aradallahu anhu, dia berpaling dari kebaikan, maka Allah berpaling darinya, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan yang semisal lagi, karena kesempatan yang sedemikian rupa baiknya hilang di hadapannya. Maka ma'asyiral muslimin dan muslimat, apabila ada kebaikan di hadapan kita, berusahalah untuk ikut andil di dalam kebaikan tersebut, karena bisa jadi hilangnya kesempatan tersebut adalah hilang yang tanpa kembali. Kemudian, kenapa kita harus memanfaatkan kesempatan sekecil apapun pada jalan-jalan kebaikan? Karena kita tidak tahu mana jalan kebaikan yang bisa membuat kita mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla dan membuat kita masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menyebut di dalam hadis-hadis beliau yang menunjukkan bahwasanya amal kecil yang bahkan tidak dilirik oleh orang yang melakukannya, tidak dianggap besar oleh orang yang melakukannya, justru amal tersebutlah yang membuat orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah, bahkan ditingkatkan derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqilaha balan. Sesungguhnya kata Nabi, ada seorang hamba yang dia berucap, mengeluarkan kata-kata yang sedikit, bahkan dia pun tidak menganggap kata-kata tersebut adalah kata-kata yang berharga. Lalu kemudian kata-kata tersebut diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun dipandang tidak berharga oleh orang yang mengucapkannya, tapi kata-kata tersebut diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah angkat derajatnya di dalam surganya Allah azza wa jalla. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, talaqqatil malaikatu ruhu rajulin mimman kana qablakum. Para malaikat Allah mengambil ruh salah seorang di antara laki-laki yang ada di umat sebelum kalian. Lalu kemudian ditanyakan kepadanya, a'amilta minal khairi syai', apakah engkau pernah melakukan sebuah kebaikan? Kemudian dia berpikir, apa kebaikan yang pernah dia lakukan? Kemudian dia spontan menjawab, aku tidak pernah melakukan kebaikan apapun. Kemudian dikatakan kepada dia, tazakkar, coba ingat, apa kebaikan yang pernah engkau lakukan? Sampai dia pun lupa. Maka kemudian dia mengingat satu kebaikan yang selalu dia lakukan, di mana dia selalu memberikan hutang kepada orang-orang yang sangat memerlukan. Pada saat orang yang berhutang tidak mampu untuk membayar, terkadang dia berikan tempo yang lebih, terkadang dia hapuskan dan putihkan hutangnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan di dalam hadis tersebut, aku lebih pantas untuk mengampuni hamba tersebut melebihi ketika dia memaafkan orang-orang yang berhutang kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala masukkan dia ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bainama rajulun yamshi bi tariq, ada seorang laki-laki yang dia berjalan, kemudian dia melihat ada batang ranting pohon yang kira-kira kalau akan ada orang lewat di situ mungkin bisa membahayakannya, mungkin bisa mengganggunya. Kemudian dia mengepinggirkan ranting
pohon tersebut, hanya sekedar memindah ranting pohon tersebut, tidak memerlukan banyak tenaga. Dia pindah ranting pohon tersebut, Allah masukkan orang tersebut ke dalam surganya Allah. Dalam riwayat yang lain, yataqallabu fil jannah, dia berbolak-balik di dalam surga, menikmati kenikmatan surga, dan dia bingung bagaimana dia bisa sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah rahmati dia hanya dengan sekedar memindah batang pohon yang kira-kira akan mengganggu orang yang lewat di situ. Semua kesempatan jalan kebaikan yang ada di hadapan kita, kita tidak pernah tahu mana yang akan membuat kita mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dikarenakan karenanya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan dan pintu-pintu kebaikan, tidak semuanya akan mudah ketika menjalaninya. Ada orang yang ketika dibukakan pintu kebaikan di hadapannya, dia berusaha sekuat tenaga untuk ikut andil dalam jalan kebaikan tersebut, tapi jalannya terjal, tapi jalannya sulit. Ada yang dibukakan pintu berbakti kepada kedua orang tua, tapi sulit. Berbagai macam ujian dia dapatkan, berbagai macam ujian dia terima. Ada yang dibukakan pintu menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, tapi tidak mudah. Banyak rintangannya, teman-temannya bisa menghafal Al-Quran satu kali duduk 5 menit bisa sampai 1 halaman. Dia harus berpuluh-puluh kali, dia harus beratus-ratus kali mengulanginya sampai dia bisa menghafal yang bisa dihafal oleh teman-temannya 5 menit. Tapi percayalah, semua jalan kebaikan yang dijalani oleh seorang hamba, ada yang sulit, ada yang mudah, dan setiap yang sulit itu akan semakin besar pahalanya. Nabi SAW menyebutkan, innama ajruki ala qadri nasabiki. Sesungguhnya, kata Nabi SAW, pahala yang engkau dapatkan dari sebuah amal soleh sebagaimana kesulitanmu di dalam menjalani dan mengamalkan amal soleh tersebut. Apabila seseorang yang Allah berikan kemudahan di dalam mengamalkan amalan-amalan kebaikan, di dalam menjalani jalan-jalan kebaikannya, maka dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bengkak pecah kaki beliau. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah mengampunkan dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang?" Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Afala akuna abdan syakura?" Salahkah aku apabila aku dengan hal yang engkau sebutkan wahai Aisyah, kemudian aku beribadah kepada Allah agar aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang dibukakan dan dimudahkan pintu kebaikan, maka hendaklah dia jangan sampai menyandarkan kebaikan tersebut kepada dirinya, tapi sandarkanlah bahwa kebaikan tersebut bisa dia lakukan adalah karena kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaitu." Wahai sekalian hambaku, masing-masing dari kalian, setiap dari kalian tersesat kecuali mereka yang aku berikan hidayah dan petunjuk kepada mereka. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang mudah dan diberikan kekuatan untuk menjalani jalan-jalan kebaikan yang terbuka di hadapan kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di khutbah yang kedua ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memudahkan jalan kita untuk bisa istiqamah di atas ketaatan dan kebaikan, khususnya setelah bulan Ramadan ini berlalu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan dijadikan orang-orang yang kelak akan menghuni surganya Allah
Allah Azza wa Jalla bersama orang-orang yang kita cintai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadhi al hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arina al haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkil munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidna ilaika ghairu maftunin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.